Perkenalkan, nama saya Angelin Febriana, mahasiswi BINUS Malang, BINUSian 2024, jurusan Business Creation. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Wayfair. Wayfair sendiri merupakan sebuah bisnis online yang didirikan oleh Steve Fonin dan juga Hirad Shah pada tahun 2011 di Boston. Wayfair menjual berbagai macam perabot rumah tangga, mulai dari meja, lampu, hingga permadani, dan juga peralatan dapur dalam situs webnya. Wayfair ini memiliki sistem data mining yang memungkinkan perusahaan untuk mempelajari preferensi customer, berinteraksi dengan customer, dan memprediksi jenis barang yang diinginkan oleh customer. Wayfair juga mengelola lebih dari 7.000 vendor yang tersebar di seluruh dunia. Fonin dan Shah telah berhasil mengembangkan perangkat lunaknya berdasarkan algoritma canggih untuk mengontrol seluruh proses yang terjadi di Wayfair. Karena Wayfair bergantung pada pemenuhan pesanan virtual dan tidak pernah menangani sebagian besar produk yang dijualnya. Ketika customer memesan produk dari situs Wayfair, perangkat lunak akan memberitahu pemasok, menentukan lokasi item, menganalisis metode pengiriman terbaik, dan juga menampilkan perkiraan tanggal pengiriman produknya. Sebagian besar bisnis yang baru berjalan tidak memiliki website. Bahkan banyak juga yang memiliki website, tetapi tidak memiliki kemampuan menangani penjualan online. Bagi pembeli online, khususnya bisnis ini mungkin juga tidak terlihat, karena melakukan bisnis online dan offline tidak dapat dipisahkan. Padahal, tidak memiliki situs website dapat merusak citra bisnis. Ada satu survei yang mengungkapkan bahwa 56% pembeli meragukan bisnis yang tidak memiliki situs website. Saat ini, interaksi di media sosial cenderung mempengaruhi pembelian customer, dan kemungkinan akan melakukan pembelian dari smartphone. Bahkan ketika mereka memasuki sebuah toko, customer masih memegang smartphone-nya untuk membaca ulasan pelanggan, memeriksa harga, atau mencari produk yang serupa. Customer yang berpengalaman dalam berbelanja online, khususnya milenial dan generasi Z, berharap dapat berbisnis di berbagai channels. Oleh karena itu, kehadiran multi-channel sangat penting untuk small business. Bahkan bagi mereka yang menganggap diri mereka sepenuhnya lokal. Kuncinya adalah bertemu dengan pelanggan dimanapun mereka ingin berbisnis, dan dengan pengalaman berbelanja yang sama seperti yang mereka temui di toko offline. Saat ini, kebanyakan orang menghabiskan waktu lebih banyak dengan smartphone daripada sebelumnya. Untuk dapat menarik customers, sebuah bisnis tidak bisa hanya sekedar membuat website dan menunggu penjualan mulai berjalan. Bagaimana sebuah bisnis dapat membangun strategi e-commerce juga tidak kalah penting, yaitu fokus pada ceruk di pasar atau gap. Daripada mencoba bersaing langsung dengan bisnis besar di web, cobalah untuk mengisi gap yang ada di pasar. Banyak bisnis yang sudah berhasil dengan mengisi gap yang ada. Sumber daya small business biasanya terbatas, dan lebih baik dihabiskan untuk mengisi gap pasar daripada mencoba memenuhi kebutuhan dan keinginan semua orang. Idenya adalah untuk berkonsentrasi melayani gap pasar yang sering diabaikan padahal sangat dibutuhkan. Gap pasar ini dapat dilihat dari berbagai cara, mulai dari geografi, profil pelanggan, produk, penggunaan produk, dan lain-lain. Yang pertama yaitu penggunaan website sangat penting bagi sebuah bisnis, apalagi untuk small business, karena secara tidak langsung menggambarkan bisnis tersebut secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan customer. Dengan adanya website juga dapat mempermudah customer untuk melakukan pembelian. Penggunaan website sangat penting bagi sebuah bisnis, apalagi untuk small business, karena secara tidak langsung menggambarkan bagaimana bisnis itu secara keseluruhan dan meningkatkan kepercayaan customer. Dengan adanya website juga
dapat mempermudah customer dalam melakukan pembelian. Yang kedua yaitu, untuk membuat sebuah bisnis, tidak perlu langsung bersaing dengan bisnis-bisnis besar. Bisa juga dimulai dari gap pasar yang ada. Ide dari gap pasar tersebut juga bisa menjadi bisnis yang sukses. Yang penting adalah solusi yang kita tawarkan ke masyarakat. Apakah memang dibutuhkan dan digunakan atau tidak? Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.